Sadarkah Anda bahwa mayoritas manusia beragama hari ini tidak hidup dari kesadaran, tetapi dari program bawah sadarnya, mengira sedang mencari Tuhan, padahal yang diikuti hanyalah memorinya, dogma, dan rekaman masa lalunya. Lalu, di manakah kesadaran sejati berada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir Mbah Mun Najat Karimullah, pengamal tarekat arwah atau tarekat Qadim yang tergabung dalam majelis zikir tarekat Naqsabandiyah Al-Mahdiyah Nusantara atau biasa dikenal dengan tarekat Al-Mahdi. Bahasan kali ini sesuatu yang bombastis yang telah dan sedang terjadi di masyarakat atau bahkan dalam peradaban manusia, yakni mabuk agama. Agama dijalankan tidak dalam mode yang semestinya, yakni mode atas sadar. Bahkan sadar pun tidak, melainkan terdowngrade di alam bawah sadar. Pemirsa dimanapun berada, sebelum kita berbicara tentang kesadaran, kita harus berani melihat kenyataan yang paling mendasar tentang agama yang kita anut. Ini tentang pertaruhan nasib kehidupan kita di alam keabadian, bukan di alam relatif yang bisa kita manipulasi. Yang pertama, kita harus paham bahwa agama samawi tidak lahir dari bumi ini. Ia bukan produk budaya, bukan hasil pikiran manusia, dan bukan karya peradaban. Agama samawi turun dari langit, dari alam qadim, dari dimensi yang tidak tunduk pada hukum ruang dan waktu. Di dalamnya terdapat entitas-entitas qadim, Tuhan di alam maha qadim, malaikat, ruh, akhirat, surga, neraka, pahala, dan dosa. Semuanya bukan entitas dunia, bukan materi, bukan benda, atom, bahkan bukan sesuatu yang bisa disentuh oleh instrumen fisik, oleh panca indera kita, oleh pembaca virtual kita. Artinya, agama itu sendiri sudah bersifat lintas dimensi, berasal dari wilayah yang jauh dari kapasitas akal manusia. Kemudian yang kedua, anehnya, yang dieksplorasi umat manusia selama ribuan tahun hanyalah ritual jasad, gerakan tubuh, bacaan lisan, doa yang diucapkan, mantra yang diulang-ulang, teknik pernafasan, amalan-amalan zahir, semuanya dilakukan pada level materi, pada dimensi fisik yang terikat hukum ruang dan waktu. Sementara agama yang seharusnya bersifat qadim justru dipersempit menjadi aktivitas biologis. Manusia sibuk menggerakkan tubuh, tetapi lupa menggerakkan ruh. Sibuk menghafal kata-kata, tetapi lupa membuka kesadaran. Sibuk memperbaiki ibadat jasad, padahal yang dibutuhkan adalah sinkronisasi frekuensi ruhani. Kemudian yang ketiga, ukuran keberagamaan pun akhirnya ditentukan oleh penduduk bumi. Standar masuk surga, disiksa api neraka, jumlah pahala, dan besar kecilnya dosa, semua dinilai dengan standar dunia, standar logika fisik, standar perhitungan manusia. Padahal surga dan neraka itu bukan ruang materi, ia adalah alam energi, alam gelombang, alam qadim yang tidak tunduk kepada perhitungan manusia. Agama menjadi pasar, ada untung rugi,
ada transaksi spiritual, ada hitung-hitungan pahala. Agama telah kehilangan ketinggiannya, kemuliaannya. Kemudian yang keempat, dengan tanpa adanya ultrastruktur rohani, suatu jaringan halus yang menghubungkan dimensi dunia dengan dimensi kodim, tidak mungkin manusia bisa bersambung kepada Tuhan. Tidak cukup hanya dengan ritual jasad, tidak cukup hanya dengan membaca, tidak cukup hanya dengan ilmu literasi. Dibutuhkan medan rohani, cahaya wasilah, gelombang sambungan yang lintas dimensi. Tanpanya segala ibadah hanya berputar di dunia manusia saja. Kemudian yang kelima, inilah distorsi yang paling nyata dalam sejarah peradaban spiritual. Manusia mengira sedang beragama, padahal ia hanya mengulang dogma bawah sadar. Manusia merasa semakin suci, padahal ia hanya mabuk ritual. Manusia terlihat sibuk dengan agama, tetapi hatinya tidak pernah tersambung dengan Tuhan. Inilah tragedi terbesar umat manusia. Manusia terjebak dalam agama bawah sadar. Mereka mabuk agama, tetapi kehilangan kesadaran. Kesadaran adalah realitas tertinggi di semesta raya ini. Fakta inilah yang seringkali terlupakan oleh manusia pada umumnya. Manusia lebih cenderung kepada sesuatu yang bisa diamati oleh panca indera kita, sehingga kesadarannya sangat tergantung alam materi ini. Padahal ada realitas yang lebih tinggi dari sekedar materi. Oleh karenanya, kita sering mendengar bahwa untuk mengetahui Tuhan, sebagaimana benda-benda materi yang ada di alam dunia ini. Padahal kalau kita cermati peristiwa Big Bang itu terjadi, ada sebuah alam yang mendahuluinya. Bahwa semesta raya ini pada prinsipnya beroperasi dalam sistem gelombang. Dia berdimensi-dimensi dan gradatif sifatnya. Dimensi yang tertinggi sebagaimana garis-garis biru ini adalah alam ketuhanan, alam maha metafisika yang sifatnya laisa kamisliseun. Dan di sini yang beroperasi adalah gelombang ketuhanan. Di bawahnya ada alam metafisika ultra atau alam ruh, alam kodim, alam cahaya, alam partikel. Di sini yang beroperasi adalah gelombang ruhani yang sifatnya bisa menembus ruang, waktu, materi, dan dimensi. Kemudian alam di bawahnya ini adalah alam dunia. Garis merah ini merupakan batas antara dunia dan akhirat. Dan kita mengenal banyak gelombang dalam dunia ini. Namun di dunia ini ternyata juga ada gelombang di bawah lagi, yaitu gelombang bawah sadar. Ini sifatnya imateri rendah. Sehingga secara umum dapat saya simpulkan bahwa seluruh orkestrasi di semesta ini pada hakikatnya adalah af'alnya Allah, gelombang ketuhanan yang maha metafisika yang mempengaruhi seluruh dimensi semesta ini. Inilah alam maha metafisika, di bawahnya metafisika ultra, di bawahnya di dunia ini alam fisika, dan di dunia ini ternyata juga mirip seperti metafisika, tetapi ini metafisika infra. Dan kalau kita sandingkan dengan realitas kesadaran, ternyata masing-masing alam, masing-masing dimensi itu mempunyai kesadaran sendiri-sendiri. Manusia pada umumnya terjebak di alam materi, sehingga kemungkinannya dia hanya berada dalam kesadaran alam sadar, kesadaran akal, atau paling sering adalah justru terdowngrade di bawah sadar.
Inilah yang namanya residu kesadaran. Bahwa pada hakikatnya pemilik kesadaran adalah Sang Maha Sadar ini, kesadaran ilahi. Ini adalah Sang Kausa Prima. Di alam ruhani, di alam nur, di alam partikel inilah kesadaran atas sadar atau kesadaran ruh. Dan di alam dunia ini, inilah yang disebut alam sadar atau kesadaran akal. Disinilah mulai awal mula terjadinya distorsi agama. Bahwa agama itu, yang saya maksud adalah agama samawi, berasal dari kesadaran ilahi yang diturunkan ke kesadaran atas sadar, kesadaran ruh, sehingga kita mengenal di sini ruhani Rasul, malaikat, termasuk kalam qadim. Ketika Allah berkalam di alam ini, namanya kalamullah yang tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Kemudian ketika diturunkan ke alam sadar, kesadaran ruh, kalamullah menjadi kalam qadim, bentuknya nur atau ruh. Dan ternyata hamba-hamba yang disucikan ruhaninya itu bisa mengakses alam atas sadar ini. Sehingga untuk dapat incas dalam sistem agama samawi, kita harus bisa mengakses alam atas sadar ini. Itulah pada prinsipnya. Oleh karena itu, kita perlu mengurai kesadaran manusia bahwa diri atau jiwa atau nafas atau kesadaran adalah hasil interaksi antara ruh, akal, kolbu, dan naluri. Dominasi atas interaksi inilah yang menghasilkan kesadaran. Ketika kita ingin berada dalam kesadaran atas sadar, kita harus memastikan bahwa rohani kitalah yang mendominasinya. Kita sampai kepada makom nafsul mutmainah yang ciri-cirinya adalah zero, nol, tanpa preferensi, tanpa hasrat, not belonging, tidak ada rasa memiliki. Kemudian ketika akal mendominasi kesadaran kita, itulah yang dimaksud dengan alam sadar. Yang pada intinya di alam ini yang bekerja adalah otak dan indrawi kita. Namun ternyata kesadaran di alam sadar hanyalah 10% dari kesadaran manusia. Dan selanjutnya kesadaran yang paling bawah adalah alam bawah sadar. Ketika yang dominan adalah naluriah kita, syahwat kita, seperti makan, tidur, seksual, menguasai. Dan ternyata 90% manusia terjebak di sini. Sifatnya instan, mudah, dan nikmat. Ini disebut juga sebagai kesadaran dajjal. Dan seperti inilah konstruksinya. Ketika kita berada dalam kesadaran ruh, maka kita berpeluang untuk bergabung ke dalam frekuensi ilahiyah. Namun ketika bawah sadar atau naluriah yang dominan, pada hakikatnya kita akan terbawa pada frekuensi syaitoniah. Oleh karenanya, untuk meningkatkan kesadaran kita, satu-satunya cara dan satu-satunya jalan adalah dengan proses tazkiyatun nafas, mulai dari taholi, pembersihan segala residu yang ada dalam diri kita, kemudian tahali, memformat ulang kesadaran kita sampai kepada kesadaran tajali, yaitu kesadaran ruhani. Karena bahasan ini terkait dengan alam bawah sadar, saya mengambil materi ini dari beberapa literasi yang pada intinya bahwa alam bawah sadar atau subconscious layer didefinisikan sebagai lapisan kesadaran yang berisi seluruh rekaman masa lalu, memori, trauma, dogma, doktrin, sugesti sosial, dan program yang diwariskan dari lingkungan, keluarga, dan budaya. Termasuk di dalamnya adalah agama.
Sistem kerjanya biasanya dia reaktif, bukan kreatif. Respon manusia berasal dari pola lama, bukan dari kesadaran baru. Jadi sifatnya automatically. Kemudian dia mempunyai pola yang mengulang-ulang atau loop, seperti pikiran yang otomatis, kebiasaan-kebiasaan, emosi yang sama berulang tanpa disadari. Dan dalam agama inilah yang biasa disebut sebagai mengikuti agama nenek moyang. Berikutnya, yang mendominasi adalah sistem kepercayaan, bahwa sadar akan mempertahankan apa yang diyakini sejak kita kecil, meski sudah tidak relevan lagi. Kemudian berikutnya, filtering, dia menyaring realitas. Apapun yang tidak sesuai dengan program lamanya akan ditolak secara otomatis. Kata-kata yang sering muncul, pokoknya, biasanya seperti itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas manusia beragama saat ini pada mode bawah sadar. Agama dipahami sebagai program atau pemahaman, bukan sebagai kesadaran. Beragama karena hafalan, adat istiadat, kebiasaan, bukan penyaksian, bukan pengalaman atau syuhudi. Kemudian ciri-ciri beragama pada level bawah sadar, yang pertama adalah fanatisme dan klaim paling benar. Saya benar, yang lainnya salah. Kemudian mengikuti doktrin tanpa verifikasi ruhani, meniru tanpa mengalami. Inilah yang namanya distorsi metodologi. Jadi sudah keliru dalam metodologinya. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sifatnya hanya menghafal ayat tanpa membuka pintu kesadaran. Beragama sebagai identitas sosial, gayanya, cara berpakaiannya, kelompoknya, dan seterusnya, bukan perjalanan jiwa. Inilah sebab banyak orang sibuk beragama tapi tidak bertemu Tuhannya. Mari kita coba mengeksplorasi tentang metodologi beragama yang sesungguhnya secara nyata sudah termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah 151 yang artinya, sebagaimana kami pun mengutus kepadamu seorang Rasul dari kalangan kamu, yang membacakan kepadamu ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab dan hikmah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Ini sungguhnya sebuah ayat yang sangat metodologis, yang urut-urutannya sangat jelas. Tetapi kenapa umat enggan mengimplementasikannya? Bahkan dari yang pertama, kami pun mengutus kepadamu seorang Rasul dari kalangan kamu sendiri. Rasul di sini adalah utusan yang ada di setiap zaman, di setiap umat. Distorsi inilah yang paling utama. Umat pada umumnya menganggap bahwa Rasul telah tiada, Rasulnya telah wafat. Padahal ada Rasulum. Memang beda terminologi Rasul, yang Rasulullah dengan Rasulum min anfusikum. Rasulullah adalah entitas ruhani, tetapi kalau Rasulum min anfusikum adalah seseorang yang ditugaskan meneruskan nubuah, meneruskan fungsi-fungsi pewahyuan setelah Nabi berakhir. Dia berfungsi untuk membacakan kepadamu ayat-ayat kami. Jadi yang pertama, kita harus menemukan sang Rasulum min anfusikum, karena dia akan membacakan ayat-ayat qadim. Jadi bukan membacakan ayat mushaf, tetapi ayat qadim yang ada di Lauh Mahfuz. Kemudian menyucikan kamu. Inilah makna dari menyucikan, adalah tazkiyatun nafas, sebagaimana tadi yang saya sampaikan.
melalui tahapan taholi, tahali, dan tajali yang akan menghasilkan kesadaran rohani, naiknya dimensi kesadaran kita dari bawah sadar, sadar, sampai ke atas sadar. Kemudian berikutnya adalah mengajarkan kitab. Tentu ini pun adalah kitab kodim, kitab ruhani, kitab cahaya, kitab yang ada dalam diri kita. Sehingga kita sebagai salik, sebagai murid, diperjalankan oleh seorang Rasulun min anfusikum atau seorang guru ruhani dalam sebuah kitab kodim. Kitab ini ada dalam diri kita, dalam perjalanan hidup kita. Dan selanjutnya, beliau juga mengajarkan hikmah. Dengan kita berjalan dalam kesadaran ayat-ayat kodim, secara otomatis kita akan dicurai hikmah, added value, nilai tambah dari perjalanan ayat-ayat kodim ini yang tanpa kita sadari. Barulah kemudian mengajarkan pengetahuan. Oleh karenanya, hasilnya mendapatkan pengetahuan, dan disinilah akal baru bekerja. Inilah yang membedakan antara metode pengajaran saat ini dengan yang semestinya diajarkan oleh Allah melalui Quran Surat Al-Baqarah 151. Karena ini pengetahuan dari langit ke bumi, kita harus mempersiapkan dulu entitas rohani dalam diri kita. Kesadaran rohani kita diaktifkan dulu. Jadi tidak kebalik. Saat sekarang itu orang diawali dari pengetahuan dulu. Banyaknya hafalan, cara membaca yang bagus, ngomongnya runut, teratur, seluruhnya dihafalkan. Tetapi dia tidak menemukan kesadarannya. Bahkan silakan boleh dicek penghafal Al-Quran, penghafal hadis-hadis, kitab-kitab. Dipastikan kalau tidak mengikuti runutan ini, dia tidak akan menemukan Tuhannya. Meskipun ahli menafsirkan, seorang mufasir handal sekalipun, kalau tidak melalui runutan ini, dia hanya mendapatkan pengetahuan. Hal ini banyak kita jumpai dalam kisah-kisah masyhur seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Muhammad ketika di Gua Hiro 6-7 tahun. Demikian juga Sunan Kalijaga ketika disuruh untuk berkhawat di pinggir kali. Demikian halnya Buddha Gautama. Itu semuanya dia melalui proses tazkiyatun nafas. Pengetahuan itu terakhir. Karena ini ilmu dari langit, ilmu gelombang, bukan ilmu panca indera dan akal. Termasuk tokoh pendiri NU yang sangat masyhur, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ketika beliau berguru kepada Syekh Khalil Bangkalan, konon beliau tidak diajarin kitab, namun ternyata beliau tiba-tiba dipahamkan setelah melalui proses ini. Dan guru paham, seorang mursyid paham, ketika dia bersambung rohaninya dalam sistem wasilah. Dan dari slide ini dapat disimpulkan, tidak ada satupun seseorang yang mencari Tuhan dari literasi. Sebanyak apapun bacaan Anda, sebanyak apapun hafalan Anda, tidak akan Anda temukan Tuhan dalam buku-buku, dalam kitab-kitab, dalam literasi, dalam forum-forum diskusi, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah ini yang sangat fundamental dalam hal agama samawi. Karena ini agama dari langit yang berbeda secara dimensional, berbeda ruang dan waktunya. Bahkan di alam ini adalah alam kodim yang tidak terikat oleh hukum ruang dan waktu. Sehingga tidak mungkin alam ketuhanan, alam kodim berhubungan langsung dengan alam dunia yang relatif ini. Dan hal ini sangat tegas termaktub dalam Quran Surat Asy-Syura 51. Tidak mungkin Tuhan itu berkalam langsung, berkomunikasi langsung dengan manusia.
kecuali melalui 3 hal, yaitu dengan wahyu, di balik hijab adalah ini, di balik materi ini, sambungan wasilah ini, dan melalui utusannya. Makanya temukanlah sang utusannya, Rasulun min anfusikum. Kemudian berikutnya ada ultrastruktur rohani yang disebut dengan tali wasilah, sebagaimana Quran surat Al-Maidah 35. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtahu ilaihil wasilah. Disitulah kita disuruh untuk mencari wasilah. Dan di dunia ini Tuhan selalu mempersiapkan seorang hamba yang terpilih sebagai transmitter rohani yang mempersambungkan rohaninya ke dalam sistem wasilah. Secara lebih sederhana, sistem wasilah adalah sebuah sistem kebersambungan rohani antara Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Rasulullah di alam qadim, dan Nabi di alam relatif di dunia ini. Allah dan Rasulnya ini tetap dan pasti. Oleh karenanya, perintah untuk taat itu ya Allah dan Rasul. Rasul itu entitas qadim, tetapi harus melalui transmitternya yang ada di dunia ini. Dulu adalah Nabi, dan umat cukup menginduksi dalam bentuk kepatuhan, tunduk, dan berserah diri. Kemudian setelah Nabi berakhir, setelah khatam, selalu ada pewarisnya. Dulu awalnya ulil amri minkum, sebagaimana yang kita tahu diwariskan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dalam sebuah hadisnya, seluruh yang Allah tumpahkan ke dalam dadaku telah aku tumpahkan ke dalam dada Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya selalu ada pewarisnya. Bisa dia seorang wali mursida, bisa Rasulun min anfusikum. Sekali lagi, ini bukan Rasul yang ini, beda. Ini Rasul ini entitas rohani, tetapi Rasulun min anfusikum adalah seorang manusia, sama kedudukannya sebagaimana wali mursida atau al-ulama warasatul anbiya, sehingga umat cukup menginduksi sang transmitter ini, sang pewaris ini, sang pembawa channel ini. Pada prinsipnya seluruh nabi-nabi dan pewarisnya adalah dia membawa channel rohani ini, channel wasilah ini. Kemudian yang celakanya adalah orang-orang yang berada di sini. Silakan dilihat Al-Kahfi 17, bahwa ketika kita tidak bertemu dengan seorang wali mursyidah, maka kita akan tersesat. Sehingga ini kejadian seperti ini, ketika kita beragama tidak ketemu pewaris nabinya, maka yang kita ikuti adalah tafsir atas Quran dan hadis. Kita tunduk kepada firqah, mazhab, golongan, atau kadang kita bersolok karir dengan belajar sendiri. Atau ada yang kita bertawasul, berdoa, melalui sholawat, kirim Al-Fatihah, dengan harapan bisa sampai kepada Tuhannya. Atau bisa juga dia mempunyai seorang mursyid tetapi tidak waris, atau kebiasaan ngalap berkah, datang ke kuburan. Ini semuanya zong, tanpa ultrastruktur tali wasilah ini pasti zong. Ini beda, dimensinya beda, ruang dan waktunya berbeda. Tidak mungkin ini bisa terhubung kecuali kita paham frekuensi ilahinya, kita paham channelnya. Dan umat juga seringkali ada yang bernostalgia spiritual, merasa bisa tersambung kepada nabinya, padahal nabinya telah khatam. Umat Nabi Musa bernostalgia dengan nabinya, umat Nabi Isa bernostalgia dengan nabinya, demikian juga umat Nabi Muhammad bernostalgia dengan nabinya, padahal itu semua sudah khatam. Hanya melalui inilah kita memungkinkan bersambung dengan Allah melalui jalur wasilah. Pemirsa dimanapun berada, sehingga inilah kesimpulan akhirnya.
Yang pertama, umat pada saat ini terjebak mengikuti zahirnya Nabi, padahal Nabinya telah khatam, padahal tidak ada perintah untuk taat kepada Nabi karena beliau sudah khatam. Alih-alih mengikuti Nabinya, justru kita terjebak pada mengikuti sesuatu yang bukan bernilai kodim, karena ketaatan kita mesti kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga menjadi lucu kita mengikuti Nabi yang diikuti semisal ukuran jenggot, model celana, cara makan, malam Jumat berhubungan dengan suami istri. Itu kan mendowngrade keberagamaan kita. Itu semua bukan dari langit. Ini yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Kemudian yang kedua, umat tidak paham cara bersambung dengan Rasul karena dia kodim dan Allah yang maha kodim. Ini masalahnya. Oleh karenanya, kita harus bertemu dengan Al-Wasilah. Dialah transmitter ruhani. Dialah yang bisa mempersambungkan ruhani kita melalui vibrasi dan resonansi ruhani, sehingga terjadi sinkronisasi gelombang semesta. Jiwa kita, kesadaran kita, sinkron, nyambung, setara dengan channel Tuhan. Itu pada prinsipnya itu. Persambungan inilah yang dimaksud dengan tali wasilah. Dan hanya tali wasilah satu-satunya cara dan satu-satunya jalan untuk bersambung dengan Allah yang berbeda segalanya. Selanjutnya, rujukannya saya kira ini silakan dipahami sendiri. Yang pertama adalah As-Surah 51, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian hadis Tirmidzi bahwa doa kita sesungguhnya tertahan antara langit dan bumi, kecuali harus menggandeng sholawat. Sholawat di sini adalah frekuensi ruhani itu, channel itu yang dimaksud. Kemudian perintah untuk menemukan wasilah. Inilah kondisi ketika kita bisa bersambung dengan Tuhan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, yang dipanggil adalah nafas jiwa. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Untuk diridhoi, jiwa kita harus selaras dengan channel ilahiyah. Lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Pemirsa dimanapun berada, kesadaran adalah perjalanan pulang dari bawah sadar menuju sadar, dari sadar menuju atas sadar, hingga akhirnya tiba pada maha sadar, tempat manusia menyaksikan Tuhannya bersama Tuhannya. Itulah sebenar-benarnya makom takwa. Sebagai yang awam ini, temukanlah sang transmitternya. Dialah Al-Wasilah, sang pembawa channel penyelaras frekuensi semesta. Hamba yang disucikan ruhani, yang dikirim Tuhan di setiap kaum dan di setiap masa. Demikian, mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Illahi anta maksudi waridhoka madlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.